Video ini gue buka dengan mengucapkan sebuah kalimat yang sangat absurd, yaitu video seekor gorila yang bermain drum telah menyelamatkan brand coklat dari kerugian besar. Nah, absurd kan? Namun kenyataannya inilah yang terjadi dan ini merupakan kasus komunikasi marketing yang menarik untuk kita bahas setelah opening berikut. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Yes, video yang gue maksud adalah sebuah iklan dari brand coklat Cadbury yang menampilkan seekor gorila sedang bermain drum dengan asyiknya diiringi lagu Phil Collins yang berjudul In the Air Tonight. Sebuah iklan yang pada akhirnya mampu mengangkat sales dan menyelamatkan Cadbury dari kerugian akibat kasus yang terjadi sebelumnya. Sebelum kita mulai pembahasannya, just in case gue nggak bisa menampilkan keseluruhan iklannya, gue sarankan kalian untuk menonton dulu iklannya secara lengkap melalui link yang ada di deskripsi. Dan setelah itu silakan kembali lagi untuk melanjutkan pembahasannya. Oke, backgroundnya dulu. Basically, video berdurasi 90 detik ini dibuat oleh advertising agency bernama Fallon yang berbasis di London, Inggris untuk brand Cadbury. Sebuah ide random menampilkan seekor gorila yang bermain drum mengiringi lagu Phil Collins In the Air Tonight yang terlintas di benak kreatif director Fallon bernama Juan Cabral yang tadinya akan dibuat untuk sebuah film pendek. Kemudian salah satu klien Fallon yaitu coklat Cadbury datang dengan brief simple. Cadbury perlu sebuah komunikasi yang unik dan menarik. Dan brand coklat seharusnya hadir dengan komunikasi yang casual, nggak serius, namun tetap bisa mengomunikasikan pesan dengan baik. Khususnya untuk brand besar dan legendaris seperti Cadbury. Intinya komunikasinya sesimpel makan coklat Cadbury bikin mood jadi feel good. Udah, that's it. Juan Cabral dan Fallon pun mempresentasikan ide gorila main drum lagu In the Air Tonight dan ditutup dengan tagline A glass and a half full of joy. Sebuah ide di mana selama durasi 90 detik, iklan sama sekali tidak menampilkan packaging coklat Cadbury, tidak menampilkan enaknya orang makan coklat, bahkan branding Cadbury hanya muncul di akhir video. Sebuah ide yang awalnya tidak disukai oleh petinggi brand Cadbury, harus ditangguhkan penayangannya selama berbulan-bulan karena mereka merasa setelah tersandung kasus bakteri Salmonella dan harus menarik hingga jutaan produksi coklat, memproduksi sebuah komunikasi iklan yang tidak menampilkan enjoyment produk, tidak ada cerita yang meng-highlight kelebihan produk, bahkan tidak ada branding, merupakan ide yang sangat buruk. Namun apa dikata, pada akhirnya iklan ini malah menjelma menjadi salah satu iklan paling ikonik yang pernah ada, bahkan sanggup mendongkrak penjualan Cadbury hingga 10%. Wow. Nah, pertanyaan yang paling penting yang menarik untuk kita bahas adalah kenapa iklan ini bisa sukses ya? Apa hal yang membuatnya menarik dan unik bukan hanya sebagai sebuah karya audiovisual namun juga berfungsi sebagai tools komunikasi yang efektif untuk sebuah brand? Kalau boleh gue simpulkan, jawabannya adalah karena iklan ini merupakan sebuah ide absurd yang dieksekusi secara matang lalu bertemu dengan brand yang pas. Maksudnya gimana? Mari kita bahas. Pertama, mari kita masuk ke konteks brand dan komunikasinya dulu serta yang gue maksud dengan brand yang pas. Well, Cadbury sebagai brand snack dan coklat termasuk dalam kategori yang disebut low involvement product. Artinya apa? Produk-produk yang dibeli tanpa pertimbangan yang matang dan rumit. Dibeli secara rutin dan biasanya keputusannya impulsif. Kalau kalian mau tahu mana aja yang termasuk dalam kategori low involvement product, nah coba kalian ke supermarket terus lihat etalase di dekat kasir. Nah, itu semua low involvement product. Dan biasanya memang sengaja diletakkan di dekat kasir untuk mendorong sales berdasarkan keputusan impulsif. Lagi antri bayar, nunggunya lama, lihat-lihat coklat atau permen, kok kayaknya enak tuh ya buat ngemil. Ambil akhirnya jajan dan terjadilah sales. Nah, sebagai sebuah low involvement product, nggak perlulah komunikasi yang serius-serius banget. Konsumen juga udah tahu rasanya coklat kayak apa, cara makan coklat kayak gimana, kandungan coklat kayak apa, dan lain-lain. Itu bukan sebuah hal yang mandatori untuk dikomunikasikan.
Yang paling penting adalah branding yang kuat terhadap brand Cadbury. Dan untuk mencapai tujuan ini diperlukan sebuah komunikasi yang menarik, unik, dan beda dari yang lain. Dan seperti yang gue bilang sebelumnya, brief dari brand pun simpel banget, yaitu dengan makan coklat Cadbury, kalian akan feel good dengan diri kalian. Dan akhirnya mereka pun tampil dengan komunikasi besar, a glass and a half full of joy, yang sebenarnya tagline a glass and a half full of milk adalah tagline legendaris dari brand Cadbury sejak tahun 1928. Ini merupakan contoh tagline powerful yang bisa turun ke berbagai macam campaign yang long lasting. Tapi itu topik bahasan untuk video lain. Tulis saja di kolom komentar kalau kalian tertarik untuk pembahasannya. Oke, itu pembahasan bagian brand yang pasnya. Yang intinya Cadbury sebagai brand gak mau dan gak butuh ide-ide komunikasi yang standar. Kembali lagi, ini cuma coklat gitu loh. Gak usah lah ribet-ribet dan serius-serius. Nah, agency paling suka nih kalau udah dapet lampu hijau kayak gini. Ya, nextnya tinggal gimana propose ide-ide yang bisa menjawab brief tersebut. Dan boom, muncullah ide Gorilla main drum mengikuti lagu Phil Collins dengan judul In the Air Tonight. Dan uniknya, ide dari sang kreatif director film yang bernama Juan Cabral ini tadinya bukan dikhususkan untuk campaign Cadbury, namun memang sebuah ide yang berdiri sendiri. Dan sebagai praktisi kreatif, gue pun sering nih mengalami momen ini. Tiba-tiba terlintas aja gitu sebuah visual atau sebuah copy yang unik, catchy, absurd, yang belum tahu bakalan cocok buat ide campaign apa. Dalam konteks ini, Juan Cabral mungkin terlintas visual absurd gorila main drum tadi. Well, pelajaran pentingnya untuk praktisi kreatif atau siapapun lah, selalu catat ide-ide seabsurd, seaneh apapun di sebuah notes, karena mungkin aja suatu saat itu akan berguna buat kalian. Nah, kalau kita kembali lagi ke iklan Cadbury, kenapa iklan ini bisa berhasil disukai penonton, bahkan sampai memberikan efek kepada peningkatan penjualan? Menurut gue, ya kedua faktor tadi. Satu, absurd. Dua, dikemas secara proper. Realitanya sebagai manusia dan makhluk pemikir, kita cenderung tertarik kepada hal-hal yang aneh, absurd, dan tidak biasa. Kenapa? Karena membuat otak kita terus bekerja dengan mencari makna di baliknya. Itu kenapa hal-hal yang di luar kebiasaan bisa nempel terus di otak kita dan menjadi tools yang efektif untuk membungkus sebuah campaign komunikasi. Tujuan sebuah campaign tidak lain dan tidak bukan adalah menanamkan pesan brand di dalam benak konsumen. Gorilla main drum, wah itu nempel banget tuh. Nih lagi nih, beruang berantem pakai gerakan kungfu, wah nempel banget. Atau kalau mau lihat lebih banyak lagi yang lebih absurd, bisa lihat iklan-iklan Thailand, Jepang, atau India. Tapi kembali lagi, ide itu bisa bagus banget, tapi eksekusinya juga sangat menentukan untuk bisa menyampaikan ide komunikasi yang kita mau. Sekarang mari kita breakdown eksekusinya, bagaimana ide ini bisa berhasil dan sangat memorable. Pertama, ide yang ingin dicapai adalah bagaimana menampilkan seekor gorila yang enjoying himself, feel good about himself, untuk mengomunikasikan pesan dan perasaan a glass and a half full of joy dari Cadbury. Dan yang menurut gue jenius adalah bagaimana iklan ini mengupas elemen of surprise layer demi layer hingga akhirnya mencapai klimaks pada endingnya. Dan layer tersebut terbagi menjadi 6 sequence di mana penonton merasakan elemen of surprise di setiap layernya. Ke-6 layer sequence tersebut adalah: sequence pertama, kita lihat penampakan extreme close up muka seekor gorila. Musik background pun mulai terdengar, namun seolah-olah ini adalah dua elemen yang tidak saling berhubungan. Sequence kedua, ternyata pas lirik lagunya masuk, gorila ini bereaksi loh terhadap musik dan lirik tersebut. Ekspresinya seakan menghayati lirik I can feel it coming in the air tonight. Ekspresinya terlihat semakin intens saat liriknya berbunyi I've been waiting for this moment all my life. Di sini penonton mulai bertanya-tanya, ini gorila beneran apa manusia ya? Sequence ketiga masih dengan lirik yang sama, ekspresi gorila terlihat sesuai dengan lirik tersebut, bahwa ia merasakan apa yang sebentar lagi terjadi dan ia telah menunggu-nunggu momen ini. Perasaan yang sama yang hadir pada penonton ditambah dengan visual yang sekarang makin absurd, di mana ternyata gorila tersebut
tengah duduk di sebuah drum set. Penonton pun tambah penasaran. Ini apa sih gorila ini mau ngapain? Sebuah pertanyaan yang segera dijawab di sequence keempat, sequence klimak dari keseluruhan iklan ini, di mana sang gorila terlihat memainkan drum dan bereaksi terhadap salah satu drum fill paling ikonik dalam sejarah musik. Yes, ini adalah puncak dari keseluruhan iklan ini, di mana semuanya bermuara di momen ini. Element of surprise, semuanya terkuak di adegan ini. Ide dari pesan komunikasi a glass and a half full of joy termanifestasi dengan sempurna pada adegan gorila yang menabuh drum dengan energik diiringi dengan lagu yang juga ikonik. Sebuah elemen drum fill yang menurut frontman dari Black Sabbath, Ozzy Osbourne, sebagai the best drum fill ever. Dan di sequence kelima terlihat sang gorila yang terlihat makin energik memukul drum tersebut layaknya seorang drummer dari sebuah grup band. Pada bagian ini mungkin audiens masih amazed dengan apa yang dilihatnya, dan disinilah bagian yang disebut sebagai branding moment, di mana pikiran audiens langsung dalam tanda kutip dibajak dengan pesan komunikasi yang ingin disampaikan Cadbury, dan muncul di sequence ke-6 sebuah branding packaging Cadbury dan pesan komunikasi bertuliskan a glass and a half full of joy. Iklan pun selesai. Sebuah masterpiece di mana semua elemen komunikasi saling mendukung satu sama lain untuk menghasilkan karya yang terbaik. Brand yang pas dan mendukung sebuah ide yang unik dan menarik dan dieksekusi secara apik. Tapi jangan lupakan juga faktor momen yang pas. Iklan ini tayang di tahun 2007 di mana internet dan sosial media masih sangat dalam tanda kutip muda. Faktor viralitas adalah murni buah karya dari sebuah kreativitas yang beneran disukai banyak orang dan akhirnya jadi sebuah pembicaraan organik dari mulut ke mulut, disebarkan dari satu media ke media lainnya. Nggak kayak sekarang yang memang bertujuan untuk viral dan melakukan cara dan fabrikasi apapun untuk mencapai tujuan tersebut. Murni sebuah komunikasi, bukan sekedar mencari sensasi. Nah, kira-kira seperti itu pembahasan kali ini. Kalian tahu ada iklan apa lagi nggak yang tampil dengan konsep yang lucu, unik, dan memorable? Coba komen di kolom komentar. Siapa tahu menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka, follow Instagram Gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.